Iya, jadi sebenarnya terkait dengan pembelajaran tadi memang secara tidak langsung saya tidak lakukan asesmen sebagaimana dalam bentuk tes tertulis. Kenapa saya tidak melakukan? Karena saya beranggapan bahwa ini kan lanjutan dari materi kemarin. Jadi saya sudah lihat ada artinya saya sudah bisa memetakan bahwa ada sebagian siswa itu dari sisi pemetaan asesmen dia dari sisi kemampuan awal siswa itu ada sebagian siswa itu yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi di tadi itu memang di awal memang saya tidak melakukan asesmen itu karena asumsi saya atau anggapan saya karena sebelum ini lanjutan dari materi sebelumnya karena dia masih satu paket materi KPK dan FPB masih lanjutannya untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, di materi sebelumnya itu saya sudah bisa petakan untuk materi ini untuk materi KPK dan FPB ini masih ada siswa yang pemahamannya itu lambat atau rendah, kemudian ada yang sedang dan ada yang tinggi. Makanya tadi itu dilanjutkan pada saat saya membuat LKPD itu saya pilih ada LKP, tapi tadi itu hanya untuk dua level saja. Untuk LKPD yang berkemampuan rendah dengan LKPD yang berkemampuan sedang. Kenapa LKPD yang berkemampuan tinggi saya tidak buatkan? Karena itu hanya sekitar 2 atau 3 orang, makanya saya masukkan di level sedang saja. Jadi seperti itu. Jadi memang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu idealnya memang sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan asesmen dulu. Terlepas itu apakah asesmen kognitif ataupun non kognitif. Nah, untuk asesmen non kognitif itu saya sudah pernah melakukannya pada saat pertama kali masuk. Jadi untuk asesmen non kognitif itu memang ada beberapa pertanyaan, tetapi memang kan untuk mengklasifikasikan siswa itu maksudnya sesuai dengan potensinya mereka itu kan kita guru hanya melihat berdasarkan apa yang mereka tuliskan di pertanyaan-pertanyaan yang kita bagikan. Tetapi kalau untuk mendetail lebih lanjut itu memang ada ahlinya. Kita hanya melihat berdasarkan pertanyaan yang kita ajukan dan kecenderungan mereka memilih dari pertanyaan itu. Jadi untuk di asesmen non kognitif itu kan memang ada beberapa pertanyaan misalnya terkait dengan untuk memetakan gaya belajar. Misalnya siswa itu sukanya kalau belajar dengan cara apa? Apakah menonton, apakah kemudian membaca atau melakukan aktivitas. Nah, dari sekian asesmen itu salah satunya misalnya seperti itu untuk pemetaan gaya belajarnya. Nah, dari sekian itu kita petakan ada siswa yang ketika dia menjawab dia senangnya membaca, berarti kita kategorikan dia visual. Kemudian ada siswa yang senangnya itu dia selain dia membaca dia harus juga menonton, melihat, berarti ada yang audio, dia juga mendengar, ada yang audio dan ada juga yang dia harus melakukan kinestetik. Jadi itu yang saya lakukan di awal pada saat memulai tahun ajaran baru di kelas 4. Jadi pemetaannya itu berdasarkan gaya belajar. Nah, untuk yang pemetaan kemampuan awal asesmen kognitifnya memang idealnya memang ada tes tertulisnya. Hanya tadi itu kenapa saya tidak lakukan karena itu tadi. Tapi idealnya ketika kita masuk ke bab yang baru atau materi yang baru itu memang kita melakukan asesmen dan memang ada aturan penulisannya itu misalnya berapa soal untuk materi yang kita sudah ajarkan dan berapa soal untuk materi yang baru kita akan ajarkan. Itu untuk mengukur untuk memetakan siswa ini untuk mau masuk di materi ini kemampuannya baru segini. Kemudian siswa yang ini kemampuannya segini dan siswa yang ini kemampuannya segini. Itu. Kemudian untuk di awal tahun ajaran baru pun boleh dengan tes asesmen kognitif berdasarkan pemahaman awal itu kita ngambil soal misalnya ada materi misalnya saya di kelas 4, ada materi yang di kelas 3 misalnya mungkin saya mau mengajarkan misalnya di kelas 4 itu bilangan. Di bilangan itu misalnya ada penjumlahan 3 angka. Berarti karena untuk mengetahui mereka sudah paham dengan bilangan ini berarti ada materi kelas 3 yang mungkin mereka itu sudah pernah belajar tentang misalnya penjumlahan 1 angka dengan 1 angka, 2 angka dengan 2 angka itu saya akan masukkan. Sebenarnya untuk tes untuk memetakan kebutuhan belajar siswa itu memang kita dikasih pilihan. Boleh kita memetakan berdasarkan gaya belajar dan boleh berdasarkan pengetahuan awal. Nah, itu dikembalikan ke gurunya disesuaikan dengan kondisi
Jadi seperti itu. Kemudian jadi yang tadi itu maksudnya lanjut ke aktivitas yang saya lakukan. Jadi memang secara tertulis saya tidak lakukan asesmen kognitif karena anggapan saya karena ini melanjutkan materi. Jadi saya sudah punya gambaran bahwa ini ada siswa yang punya pemahaman kemampuan awalnya rendah, sedang maupun tinggi. Sehingga ketika melakukan pembelajaran saya sudah lihat siswa yang kemampuan belajarnya rendah ini tadi saya kasih LKPD dia lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan siswa yang punya kemampuan belajarnya tinggi. Nah, memang kalau kita berbicara diferensiasi itu kan memang idealnya kan ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, dan ada diferensiasi produk. Tetapi ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran, idealnya memang tiga-tiganya itu muncul dalam satu kali pembelajaran. Tetapi tidak dikatakan bahwa, tidak lantas dikatakan bahwa ketika tiga-tiganya ini kita tidak lakukan, tidak dikatakan kita tidak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bisa saja di dalam satu pembelajaran itu yang muncul hanya diferensiasi prosesnya atau diferensiasi kontennya saja ataupun diferensiasi produknya. Intinya bahwa dalam pembelajaran itu kebutuhan siswa itu dia terpenuhi, kebutuhan belajar siswa itu terpenuhi. Jadi yang saya lakukan sepanjang mengajar tadi itu tadi memetakan berdasarkan kemampuan sehingga penyajian materi yang saya lakukan juga disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya siswa. Saya kalaupun kemudian tadi itu memang ini mungkin dari sisi siswa ada sebagian itu ada yang sebagian cepat tanggapnya, ada sebagian yang tidak. Ini memang tidak bisa kita lepas dari pemahaman mereka yang sebelumnya. Memang ada beberapa materi-materi prasyarat itu yang harusnya itu mereka kuasai itu ternyata tidak semuanya, belum semuanya itu menguasai. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin ada tanggapan juga dari adik-adik atau dari teman-teman ketika melihat saya tadi itu melakukan pembelajaran. Jadi tadi sistem pembagian Bu LKPD-nya kan per bangku. Per bangku itu sebenarnya walaupun tidak dibuat dalam bentuk, idealnya kan memang dalam bentuk kelompok, misalnya 3 kelompok besar. Tetapi tadi itu karena saya pikir waktunya juga, kemudian dalam kondisi bulan puasa mereka mau membuat berkelompok lagi, mau membuat dalam satu kelompok besar, makanya saya langsung pilih per bangku itu, tetapi beda-beda soalnya. Jadi saya sudah petakan. Jadi di deretan begini itu tidak semuanya soal dengan level yang rendah. Ada yang di meja pertama itu dia sedang, meja kedua rendah, meja ketiga sedang. Kemudian juga di deretan kedua itu yang di pertama itu dia dia rendah, kemudian rendah, sedang, rendah, begitu seterusnya. Jadi jadi saya sudah lihat yang duduk di bangku ini dia duduk sama temannya ini sama-sama di materi dasarnya tentang KPK dan FPB mereka ini sudah bisa, makanya saya kasih soal sedang. Jadi memang idealnya pemetaan pengelompokannya itu memang supaya lebih ini, tapi karena tadi itu mengingat kondisinya untuk mau mengelompokkan lagi, makanya saya buat saja per bangku. Kalau saya mungkin untuk samakan persepsi saja Bu. Kan Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu sudah melakukan diagnostik asesmen diagnostik awalnya. Kemudian itu pada baik itu non kognitif maupun kognitifnya itu pada awal semester atau awal semester, jadi semua rangkum materi sepanjang semester 1 begitu. Ya. Kemudian setelah itu Ibu melakukan asesmen awal kognitif, Ibu mendapatkan hasilnya bahwa itu kemampuan belajarnya ada level rendah dan level sedang. Jadi setelah Ibu mengetahui asesmen diagnostiknya mereka, Ibu bagilah dalam proses pembelajarannya berdasarkan kelompok yang tadi sudah diterapkan itu berdasarkan tempat duduknya. Kemudian Bu, kalau bisa disimpulkan berarti itu Ibu menggunakan diferensiasi proses. Iya. Kalau di saya tadi itu, kalau di aktivitas yang saya lakukan tadi itu, ya diferensiasi proses dia. Jadi sesuai Bu. Kalau tadi Bu terkait diferensiasi proses, kalau diferensiasi kontennya Bu dari materinya itu bentuk soalnya
Kalau untuk kontennya dia sebenarnya cenderung sama, hanya memang perbedaan level. Misalnya kayak tadi, sebenarnya kontennya tetap sama. Kalau dikatakan diferensiasi konten itu kan misalnya saya itu memang kalau untuk memetakan di kemampuan itu agak-agak ini agak beda-beda tipis. Maksudnya kita agak sulit untuk mau melihat perbedaannya karena sebenarnya materi yang diajarkan itu atau materi yang di konten yang diajarkan itu sama, hanya levelnya yang agak berbeda. Nah, jadi kalau yang rendah kita tidak bisa paksakan harus sama dengan yang sedang. Nah, tetapi kalau yang terasa perbedaannya itu ketika kita memetakan itu berdasarkan gaya belajar. Jadi antara konten, proses dan produk itu terlihat jelas perbedaannya. Misalnya kayak antara audio, visual dengan kinestetik, baik dari diferensiasi proses, produk dan proses konten dan produk itu memang berbeda. Ya mungkin pernah saya sudah ceritakan waktu saya kemarin pernah mencontohkan pada saat program guru penggerak itu kan memang ada kegiatan itu pembelajaran berdiferensiasi yang saya ngambil itu diferensiasi berdasarkan asesmen non kognitif dari sisi gaya belajar. Jadi pada saat itu saya mengajarkan materi keragaman budaya. Jadi saya pakaikan ini masuk di dalamnya itu karena berdasarkan gaya belajar berarti ada audio, ada visual dengan kinestetik. Nah, untuk mengajarkan materi ini dari sisi diferensiasi kontennya sudah pasti berbeda karena ada konten yang disajikan dalam bentuk bacaan, ada konten yang disajikan dalam bentuk tulisan dan ada konten yang disajikan dalam bentuk puzzle-puzzle kayak gitu. Jadi ketika prosesnya juga diferensiasi prosesnya pun akan berbeda. Tidak mungkin siswa yang walaupun misalnya tujuannya sama untuk mengidentifikasi jenis-jenis keragaman budaya yang ada di Indonesia, tetapi dari di sisi diferensiasi prosesnya juga pasti akan beda. Pasti orang yang membacakan beda dengan orang yang menonton, begitu juga dengan orang yang melakukan. Nah, di produk akhirnya juga di diferensiasi produknya beda. Kalau orang yang membaca atau yang visual berarti produknya dia menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Kemudian yang diferensiasi yang visual atau yang menonton dengan mendengar, dia selain dia menjawab pertanyaan tapi dalam bentuk dia menceritakan. Sementara kalau yang kinestetik dia melakukan aktivitas ini, dia buat puzzle, dia gunting-gunting, kemudian dia juga presentasikan. Jadi memang kalau dari sisi kemampuan awal itu agak susah kita mau melihat diferensiasi proses. Mungkin di produk bisa terlihat, tetapi kalau di prosesnya itu kayaknya agak ini memilahnya. Yang agak terasa perbedaannya itu ketika di gaya belajar. Jadi kita bisa pilih yang audio seperti apa, yang visual seperti apa, dengan yang kinestetik itu seperti apa. Berarti tadi Ibu tidak melakukan diferensiasi konten, hanya proses saja. Karena materinya konten yang ada di dalam sama, hanya level tingkat soalnya saja yang berbeda. Kecuali mungkin kalau kontennya Ibu menggunakan gaya belajar. Iya. Makanya kan kalau kemarin itu waktu kita juga begitu, terus kan bagaimana perlakuan untuk siswa yang sedang orang yang rendah, sedang dengan yang tinggi. Memang idealnya untuk yang rendah ini karena mereka tidak sama levelnya dengan yang tinggi ataupun yang sedang, maka yang di sini yang butuh bimbingan khusus atau pendampingan khusus. Sama kayak mungkin yang di kelas inklusif itu. Jadi siswa yang normal mungkin yang tidak memiliki keistimewaan dibandingkan siswa yang punya keistimewaan itu, untuk porsi pendampingannya itu lebih banyak ke siswa yang inklusif ini tadi, yang khusus ini, yang istimewa itu. Jadi seperti itu tadi yang saya lakukan. Untuk saya bertanya, kalau kan itu tadi kalau gaya belajar kan otomatis terlihat produknya berbeda, sama prosesnya juga berbeda. Tapi bisa tidak kalau kita misal melakukan diferensiasi dengan gaya belajar, tapi hasilnya sama. Yang cuma kita bedakan itu di kontennya. Untuk kelompok konten, saya lakukan misal kontennya itu dalam penyajian materinya yang berbeda. Untuk visual misal kayak tadi kita sediakan beberapa gambar, untuk audio tayangan video, sama yang kinestetik kita suruh mengamati lingkungan kelas. Jadi tapi inti pertanyaannya itu sama Bu, hasil produknya sama. Nggak apa-apa.
Ya itu di awal tadi kan ini kan bahwa memang tidak mesti di dalam satu, walaupun dia dari berangkat dari asesmen dengan gaya belajar, tetapi kemudian pada akhirnya misalnya produk yang kita harapkan itu sama, tidak masalah. Karena kan diferensiasi itu tidak mesti tiga-tiganya dalam setiap kali pembelajaran itu tiga-tiganya harus nampak atau terlaksana. Minimal satu itu sudah dikatakan diferensiasi. Intinya kebutuhan belajar, karena kita fokusnya ke kebutuhan belajar peserta didik itu dia sudah terpenuhi. Karena kemarin juga kita pada saat kita praktek, karena kan memang untuk pembelajaran berdiferensiasi ini juga tidak ada aturan baku bahwa yang benar itu seperti ini dan yang salah itu seperti ini. Jadi masing-masing mereka melakukan sesuai dengan persepsinya mereka, dan itu ketika kita melakukan itu juga tidak dikatakan bahwa itu salah. Jadi selama kebutuhan yang menjadi patokan itu adalah selama kebutuhan peserta didik itu dia terpenuhi. Ibu terkait asesmen tadi, kan yang Ibu jelaskan tadi tentang asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif. Nanti yang saya mau tanyakan itu yang asesmen, selain asesmen diagnostik ini kan ada asesmen formatif. Nah, yang tadi seperti yang kita lihat asesmen formatif itu salah satunya Ibu lakukan evaluasi. Nah, apakah Ibu lakukan juga pada saat tadi kayak presentasi atau umpan balik? Iya. Untuk asesmen formatif kan sebenarnya bukan hanya yang aspek pengetahuan saja, bisa saja aspek keterampilan dan aspek sikap. Jadi itu bisa masuk ketiga-tiganya. Hanya tadi itu memang sebenarnya idealnya itu tiga-tiga penilaian itu dimunculkan, tetapi saya tadi itu memang hanya dominannya ke pengetahuan. Tetapi terkait dengan persentase kemudian yang lain itu, kalau guru itu ini idealnya dia memang tetap mempertimbangkan. Tapi kan Ibu tetap menilai juga kan, iya. Keterampilannya hanya mungkin lebih fokusnya ke ke pengetahuannya. Bukan saya tahu juga siswa-siswanya jadi iya. Sebenarnya untuk asesmen formatifnya untuk kurikulum Merdeka tidak ada perubahan dengan kurikulum K13 juga, kan di dalamnya ada 3 aspek itu yang dinilai. Ada asesmen, ada aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan. Untuk penilaian akhir pembelajaran seperti pemberian sosok apakah ada diferensiasi di dalamnya atau gimana? Diberikan tadi ya? Iya, kayak sebenarnya yang tadi itu yang soal yang terakhir yang saya berikan mereka dalam bentuk pilihan ganda itu merupakan soal akhir, hanya karena siswa mereka tidak selesaikan makanya saya bantu untuk menyelesaikannya tadi. Tapi tadi mereka bisa kerjakan sebenarnya, mungkin karena waktu juga iya. Bisa tadi gitu. Karena teman-teman lain bel bunyi iya. Kemudian memang di dalam pembelajaran itu memang terkadang juga kita, maksudnya seorang guru itu kan punya ekspektasi tinggi, semua harus bisa, tapi ternyata pada realitasnya tidak semua bisa. Jadi terkadang itu yang butuh untuk didorong atau didampingi. Apalagi kalau mengajarkan sesuatu pengetahuan yang baru itu butuh sesuatu yang lebih untuk kita ini. Saya saja mengajarkan itu KPK sudah berapa kali pertemuan, tapi begitu kondisinya. Maksudnya kalau kita mau berpatokan yang penting kejar materi selesai, ya sudah, bisa tidak bisa itu urusan belakangan. Tapi saya maksudnya makanya saya itu mungkin materiku agak terlambat karena itu. Saya tidak masalah, tidak semuanya bisa, tapi minimal sebagian besar dia paham terhadap apa yang saya jelaskan, baru saya bisa pindah ke materi berikutnya. Karena kan apalagi kalau mungkin yang sosial, mungkin dia baca, dia paham. Tetapi kalau matematika atau eksa itu kapan di dasarnya dia tidak paham, itu dia terbawa sampai ke level yang tinggi. Dan kita bisa alami sendiri. Kalau perkaliannya kita di SD itu tidak kuat, maka matematika itu menjadi pelajaran yang kita benci. Mana?
Iya. Kalau asesmen non kognitif Bu, yang kita lihat apa Bu? Kayak minat mungkin. Kalau saya sebenarnya kan banyak aspek yang kita lihat, sebenarnya bukan hanya dari sisi gaya belajarnya, dari sisi minatnya, kemudian dari sisi latar belakang keluarga juga itu harus diperhatikan. Karena bisa jadi ada anak yang mungkin ketika dia datang sekolah telat itu bukan karena memang dia malas, tetapi mungkin dia punya masalah di keluarganya. Jadi itu memang kita yang justru agak ribet di non kognitif itu karena semua aspek, semua sisi itu harus kita lihat, kita nilai, harus kita tahu dari latar belakang keluarganya, pendidikan orang tuanya, penghasilan orang tuanya, jarak rumahnya ke sekolah, kemudian pekerjaan orang tuanya seperti apa, kayak semuanya itu kan. Kalau di non kognitif itu kan terkait dengan minat, kemudian profil belajar murid, ada beberapa item itu saya lupa Mi. Itu pembelajar, iya. Ada tiga atau berapa? Itu kesiapan belajar, gaya belajar dengan profil belajar murid itu memang harus diperhatikan semuanya. Gaya belajar sama profil. Tidak, profil itu tidak. Profil belajar murid itu misalnya kayak berkaitan dengan apa sih? Latar belakang, gambaran umum siswa itu. Misalnya di rumah dia seperti apa, kemudian pokoknya memang kalau di non kognitif itu semua aspek harus dilihat, tidak bisa, sehingga ketika kemudian ada siswa yang bermasalah kita tidak menjustifikasi oh dia memang bodoh atau oh memang dia malas, tapi harus kita lihat dulu di latar belakang dirinya seperti apa. Ini Bu, kalau dalam asesmen dia apa? Kognitif non kognitif tadi Ibu lakukan dengan pertanyaan atau dengan wawancara? Kalau yang kemarin saya berikan ini pertanyaan, mereka menulis di lembar itu pertanyaan-pertanyaan itu berisi seputaran terkait dengan kecenderungan mereka terhadap belajarnya. Itu mereka cenderung sukanya belajar itu apakah melalui menonton, kemudian membaca, atau kemudian mereka sambil bergerak dan seterusnya. Jadi di situ. Kalau saya kemarin itu lebih ke itunya, lebih ke melihatnya dari sisi gaya belajar saja. Mungkin adik-adik mungkin tertantang berikutnya masuk, oh saya mau asesmen dari sisi profil belajar muridnya atau dari sisi. Kalau kita biasa kan kognitif saja sih Bu. Oh iya. Kognitif. Oh iya sebenarnya sih. Harus wawancara dengan orang tua. Iya. Makanya kan sebenarnya kalau mau menyimpulkan dari sisi gaya belajar itu bukan hanya sebenarnya sekedar yang ada mereka tulis, karena terkadang juga kan kita tidak bisa memastikan ini benar. Kadang mungkin dia lihat temannya, oh temanku dia suka menonton, bisa tulis juga menonton kayak gitu. Kalau kalau dari guru yang sebelumnya, misalnya dari yang kelas 3-nya. Iya bisa mendapatkan informasi dari guru sebelumnya. Memang idealnya memang pembelajaran itu kan dia berkesinambungan, apalagi kalau kurikulum merdeka kan dia per fase. Nah, misalnya fase B itu di kelas 3-4. Jadi istilahnya memang sekarang itu tidak ada istilah tinggal kelas. Tetapi ketika ada capaian pembelajaran misalnya di fase B yang itu diampu di kelas 3, dia tidak selesaikan, maksudnya dia belum terpenuhi, misalnya tidak tercapai ke KTP-nya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, maka maka materi ini itu akan dilanjutkan di kelas 4. Nah, jadi guru kelas 3 ketika dia menaikkan anak ini, dia punya catatan, atau kemudian dia berkoordinasi dengan guru kelas 4 yang akan mendampingi anak ini bahwa anak ini kondisinya begini. Sehingga ketika guru di kelas 4 mengajar tidak langsung menyesuaikan dengan materi yang ada di kelas 4 nanti, tetapi disesuaikan, oh siswa ini ternyata dia baru sampai di sini pemahamannya. Makanya memang idealnya di dalam untuk kurikulum merdeka itu memang dia berkesinambungan. Makanya di awal itu idealnya ketika mau menyusun memetakan atau memilah fase capaian pembelajaran itu,
guru kelas, misalnya guru setiap fase itu dia berkolaborasi, dia pilih oh materi yang ini masuk di kelas 3, ini materi di kelas 4. Ketika kemudian dalam pelaksanaannya materi yang ada di fase B di kelas 3 belum diselesaikan, maka ini akan disampaikan ke guru kelas 4 supaya tidak terputus ini. Nah, yang jadi problem hari ini kan terkadang antara guru satu dengan guru misalnya di fase yang sama itu kita tidak baku ketemu karena kita masing-masing punya pegangan. Misalnya yang penting sudah kelas 4 perkara dia mau paham atau tidak di kelas 3, yang penting saya ajarkan materiku di kelas 4. Tetapi tuntutannya atau harapannya di kurikulum Merdeka itu tidak seperti itu. Dia saling bekerja sama. Sehingga pemahaman yang diperoleh siswa itu dia utuh, dia tidak terpotong. Nah, seperti itu. Hanya memang ya sih, maksudnya sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang memang itu ini harus harus dipaksakan, harus dibiasakan, memang agak susah. Kecuali orang-orang yang punya kesadaran. Ya, mungkin adik-adik yang masih muda yang mau masuk itu mungkin bisa ini. Karena kalau yang sudah senior-senior ya mereka lebih cenderungnya sudah di zona nyaman. Iya. Sama kayak yang kemarin Ibu berada di zona nyaman. Jadi sudah? Aku ada satu. Boleh. Mohon maaf ini Bu, saya terlambat lagi. Iya. Saya mengenalkan dulu Bu, nama saya Fitron Putra. Kalau 2 minggu kemarin itu saya datang langsung rumah sakit. Kalau ini memang kelalaian terlambat. Oh ya, sama yang kemarin itu ada yang satu itu yang bercadar, dia keguguran juga. Kalau saya Bu, yang ingin saya tanyakan itu kan saya pengalaman mengajar memang baru di sekolah ini saya dapatkan pengalaman langsung mengajar di kelas dan baru dilakukan beberapa kali dan itu karena jadi saya menyiapkan 3 kan sebagai belajar untuk audio, musik, visual, tapi itu Bu diberikan kepada semua siswa. Jadi kira-kira bagaimana, apakah masih bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak? Karena dalam penerapannya materinya sama atau gimana? Jadi kan kalau kita kan seperti yang sudah sekarang kan pembelajaran saat ini dengan yang dulu pada zaman saya sekolah kan beda sekali Bu. Sekarang kan semua sampaikan materi, ada yang pakai CD, terus ada yang video, terus ada yang berbentuk KPD, terus saya siapkan alat peraga untuk yang kinestetik Bu. Tapi semuanya itu mendapatkan Bu. Jadi kan ditampilkan dulu berupa video di LCD semua nonton kan. Tapi yang di dalam bentuk materi juga kertas bacaan literasi mereka juga dapat semua Bu. Jadi artinya di dalam satu kelas itu yang kecenderungan visual dia dapat kinestetik, dia dapat juga audio. Ya, kan semua Bu, apakah maksudnya itu masih bisa dikatakan berdiferensiasi ataukah selama kebutuhan belajar peserta didik itu terpenuhi berdasarkan itu tadi, maka bisa dikatakan dia berdiferensiasi. Karena kan saya tadi seperti yang itu dikatakan, kalau kita berpatokan hanya dengan catatan dan pada saat asesmen di awal kita kan tidak tahu apakah ini benar-benar. Jadi pada saat itu bagaimana kalau saya tampilkan semua, jadi mereka kan bisa sesuaikan. Kalau yang memang suka menonton, mereka mungkin bisa mendalami materinya dari menonton. Kalau memang yang suka membaca, bisa dari membaca. Iya. Iya, bisa terkategori dia berdiferensiasi. Kalau saya lihat itu biasanya cuma ini dapat ini, dia kan diberikan sini, baru diberikan materinya. Sebenarnya tidak masalah supaya siswa juga itu punya referensi yang banyak. Oh ternyata yang kalau kita belajar dengan gaya selain misalnya yang tadinya audio dia visual dan bisa dia kinestetik, bisa juga dia mendapatkan pengalaman belajar itu. Tidak masalah, yang tergantung dari gurunya. Karena kan kembali lagi ke gurunya yang agak
Yang agak ribetnya di pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang merancang kegiatan pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik itu. Kalau selama ini kan klasikal satu saja perangkat pembelajaran untuk semua. Nah, sekarang itu yang agak ribetnya memang guru butuh ekstra persiapan itu ketika mau memetakan kemampuan siswa tadi itu, atau kemudian pemetaan gaya belajar itu. Jadi ketika pemetaan gaya belajarnya berbeda, pengetahuan awalnya berbeda, pasti penyajiannya juga kan akan berbeda, tidak mungkin disamaratakan. Jadi tergantung, selama gurunya mampu, ya tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Itu saja, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya.